أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد kaum muslimin wal muslimat jemaah isya rahimahullah al-jami'atul rahmah wal firqatan azab. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang tidak pernah nampak oleh mata kita, tidak pernah terlihat, tidak pernah dibuka tabir beliau untuk penglihatan mata kita. Namun kita yakin selalu beserta Allah, walaupun kita tidak pernah melihatnya. Namun kita yakin, percaya betul bahwa Allah ini satu-satunya untuk meminta tolong dari segala persoalan, segala musibah, segala bahaya yang menimpa diri kita, baik dalam keadaan bersama maupun dalam keadaan sendiri-sendiri. Hanya Allah semata-mata tanpa meminta tolong. Nah, mudah-mudahan zat Allah Azza wa Jalla, Jalalul Ikram, yang mempunyai sifat jalal, qahar, jamal, dan kamal, walaupun tidak terlihat oleh mata kita, namun kita masih bisa merasakan dorongan Allah untuk kita sampai ke rumah Allah. Mudah-mudahan nanti senantiasa dan selalu jiwa kita didorong Allah untuk menuntut ilmu, mencari bekal kampung kita yang abadi kelak. Amin ya Allah ya Allah, amin. Yang kedua, salawat beriman salam tercurah kepada Habib Allah, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita mengikut jejak Rasulullah. Memang kita mengikut milah Ibrahim. Kita akan memasuki hari haram. Jadi hari haram ini ada kajian nanti, apakah yang haram? Harinya haram, tanahnya haram, masjidnya haram. Nah, apakah yang haram yang sebetul-betulnya? Nanti kita lihat. Dan yang kedua, cara yang dilakukan Rasulullah di bulan haji ini, di hari haram ini. Bagaimana cara Rasulullah berkurban? Nah, ini masih masalah kurban, karena kurban ini masih belum sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sebagian sudah, sebagian belum lagi sempurna dengan sunnah yang diterangkan Rasulullah. Tentang kurban ini ayatnya tentu didahului ayat-ayat Allah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul nabiy. Sesungguhnya nikmat telah banyak kepadamu. Maknanya di sini nikmat tidak terhitung. Nanti ada hari-hari untuk menanya nikmat, yaitu yauma izin 'anil na'im. Nanti ada suatu hari aku akan bertanya tentang segala nikmat yang kuberikan kepadamu. Masih ingat dengan Allahkah engkau waktu merasakan nikmatku, atau malah lupa dengan Allah? Kaum muslimin wal muslimat, ini masalah nikmat. Kurban ada hubungan
kita menikmati pemberian Allah lalu lupa dengan Allah, hukumnya apa? Tahu apa hukumnya? Tidak tahu. Hukumnya hadas besar. Apa hukumnya? Hadas besar. Kalau tiba di mandi wajib be. Itu kalau lupa di Allah. Hadas besar bukan hadas kecil. Menerima nikmat Allah lalu lupa dengan Allah lagi menikmati nikmat itu, hukumnya kita diberi suatu hadas besar. Jadi kaum muslimin dan muslimat, aturannya waktu nikmat Allah itu diberikannya, kita justru dengan Allah menikmati. Tapi sulit antara nikmat, antara lezat dengan lezatnya Allah, ini terjadi dua persaingan. Antara nikmat yang diberi Allah dengan nikmat Allah, Allah itu sendiri nikmat. Umum kita lagi terharu dan lupa dengan Allah karena nikmat Allah. Ini yang luar biasa. Agak sulit ini dibedah, tapi bisa dipahami dengan perasaan. Seperti ini. Contohnya kita diberi saudara barang yang paling berharga. Kalau kita mau jujur, sebetulnya kita senang menerimanya atau tidak? Jujur. Senang kita ini dengan harta yang diberi ini atau dengan orang yang memberi? Jawab cepat. Umum senang dengan yang diberi. Umum. Itu tidak bisa dibohongi, umum dari sifat nafsiyah, nafsu. Kita sangat senang menerima. Yang kita senang itu sebetulnya bukan orang yang memberi, tapi seharusnya kita senang ini dengan apa? Walaupun barang ini tidak Anda berikan, saya tetap senang. Tapi yang terjadi tidak demikian. Bisa kita tes bapak dan ibu suami istri, waktu dibelikan suami yang paling kita senangi, senang nggak kita? Senang dengan suami atau dengan barang? Jawab cepat, nggak boleh lambat. Umum orang-orang mengaji tauhid miskinnya hebat, langsung ditekan langsung ada jawaban. Terkontak langsung kayak HP ini, kalau dia bagus disentuh sedikit dia langsung bergerak. Umum manusia senang dengan pemberian. Nah, lantaran senang dengan pemberian inilah Allah minta kurban. Sesungguhnya nikmatku telah banyak kepadamu. Sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya para musuhmu akan terputus. Ternyata sholat dan kurban ini alat untuk bercerai dengan musuh. Apa kurban dan sholat ini? Alat apa? Surat cerai dengan musuh. Jadi kalau kita sudah sholat dan berkurban, ini sudah membuat surat cerai dengan musuh. Berarti kita tidak akan didatangi musuh, karena kita sudah bercerai. Kalau kita sudah bercerai, bisa nggak pulang lagi? Bisa, rujuk kembali. Nah, kalau setiap manusia sudah sholat dan sudah berkorban, mungkin dia tidak akan dihadiri iblis lagi, karena dia sudah bercerai. Itu firman Allah. Fasholli li rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. Sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini jelas ini kalimatnya. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah dan berkorbanlah karena Tuhanmu semata-mata. Lalu segala musuhmu akan terputus. Tapi coba kita jawab, sudahkah kita putus dengan musuh? Kita kan sudah pernah berkorban kan? Sudah sholat kan? Sudah putus hubungan dengan musuh atau belum?
Nah, ini tandanya yang kita kerjakan belum sempurna menurut yang dikehendaki Allah dan Rasul. Ini cara berkorban. Anil Limswar Makhramah Marwan qala akhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah fi bid'a asra mi'atan min ashabihi hatta idza kanu bi dhi halayka kallada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiya wa syara wa haram bil umrah. Ini pas terjadi di waktu musim haji. Dari Miswar bin Makhramah, nah, maka disebut di sini dijelaskan nama apa? Makhramatin wa Marwan qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berangkat dari Madinah dengan para sahabat. Berarti ini suatu rombongan yang besar. Lebih dari 1000 orang banyaknya. Setiap mereka itu setiba mereka di Zulaifah, Nabi SAW memberi duduk dan tanda pada beliau sesudah itu beliau ihram untuk umrah. Ini pas ketika haji. Dan ketika itu An Aisyah qalat ahda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullama marratan ghannaha. Dari Aisyah ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi pernah berkurban dengan seekor domba. Rasulullah kok kurbannya banyak, kok ada dengan seekor domba, ada dengan 100. Pernah Rasulullah untuk istri-istri beliau, untuk diri beliau 100 onta berkurban. 1 untuk barang untuk siku. Kalau cara siku mungkin jauhnya pada ladang ya. 100 onta. An Aisyah qalat kuntu aqtilul qala'id lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqulib al-ghanam wa yuqimu fi ahlihi la halal. Dari Aisyah, masih dari Aisyah radhiyallahu. Katanya saya pernah melihat tali untuk dikalungi di leher hadiyu. Arti hadiah di sini binatang kurban. Hadiyu atau disebut hadiyu. Kalimatnya, matanya menjelaskan Aisyah pernah melihat Rasulullah mengkalungi ternak yang akan dipotong itu dengan tali. Diberi tanda di kalungnya. Nanti jangan apa macam ada binatang kurban pun dikalungi dengan tali yang kuning. Dan memang dilakukan Rasulullah SAW. Semua itu halal bagimu. Makna dari kalung itu atau kok nanti kita jelaskan. An-Ummil Mu'minin qalat fatantu pada idaha min ahinin kana andi. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu, saya pernah membuat tali untuk kalung hadiah, hadiyu. Saya pernah membuat tali sebanyak-banyaknya untuk kalung ternak yang akan dipotong. Jadi nampaknya daging kalung, daging tando yang indah. Nanti orang mukmin kok mati, jadi kalau tidak mukmin diberi kalung leher mereka dari dagu sampai ke leher mereka. Lalu mereka tertengadah. Tali ini ada sangkutnya di sana nanti. Ini masalah kurban binatang hewan yang akan dikurbankan diberi kalung. Dan cara-cara berkurbannya nanti juga dijelaskan. An Ani radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ayaqawma ala badin wa yusimu badana kullaha luhumuha wa juluduha wa jilaaha
wala atiya fil jiza' raddiha syai'a. Dari Ali radhiyallahu anhu katanya sesungguhnya Nabi memerintahkan kepadanya supaya berdiri ketika menyembelih. Aneh kan? Umum orang kalau kurban duduk kaum muslim menyembelih. Ini tidak, penyembelihan itu aneh, berdiri lagi menyembelih. Tidak boleh duduk. Ini dijelaskan, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amaru an yaqum, hendaklah engkau berdiri. Ala badanihi wa an yuksima badanahu kullaha. Maka seluruhnya diperintahkan berdiri. Lalu seluruhnya kurban itu supaya dibagi-bagikan dagingnya, kulitnya. Nah, ini sejelas-jelasnya. Badanahu kullaha luhumuha. Sejelas-jelasnya wajuluduha wajilalaha wala yu'tiya fil jazatiha syai'an. Sehingga setelah dibagikan termasuk dengan kulit-kulitnya tidak diberi si pemotong sedikit pun. Berarti pemotong ini khusus ya? Khusus. Nampaknya kalau si pemotong ini harus orang yang berkorban, karena dia nanti tidak diberi. Tukang potong ini tidak diberi. Aneh ya. Tapi yang tak jadi ini pun tak tukang potong kok kepalonya, ada mau tunjangnya, padahal tidak satu kurban. Yang tukang potong khusus, umpama apa tukang potong binatang kurban, apa tidak satu kurban, itu pun tidak dapat daging kurban. Khusus untuk kecuali daging kurban yang lain ini, yang mau potong tadi pun tidak dapat. Tidak diberi sedikit pun tukang potong syai'ah, sedikit pun tidak diberi. Berarti tukang potong itu pun orang yang berkorban. Siap? Nah, baru dapat sebagian. Karena orang berkorban dapat sebagian. Beruntung lah, memotong kurban atau rugi? Beruntung lah rugi. Ruginya kalau tidak satu korban. Beruntungnya kalau korban. Nah, kalau perbedaannya cara yang telah terjadi, yang kita lihat keadaan di lapangan. Jadi memang pantas jika kita kaji sedalam-dalam, karena korban ko kendaraan nanti dia sudah. Kendaraan itu bukan binatang itu dibangkitan balik, tapi diganti dengan kendaraan. An Ali qala ahda Nabi sallallahu alaihi wasallam atan banatin fa amarani bihumiha fakasamtuha summa amarani bibiladiha fakasamtuha summa bibuludiha fakasamtuha. Dijelaskan oleh masih Ali yang menjelaskan. Ini Ali ini memang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, sahabat satu-satunya yang dididik Rasulullah dari kecil itu Ali. Sekalian jadi menantunya. Dari Kete di Gualo jadi menantu sekalian. Kata Ali, aku pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan 100 onta. Jadi jangan heran untuk ada seorang orang si kujawi dulu dia 100 jauh. Kalau memang kekayaan diberi Allah. Hari ketujuh anak seperti di zaman Rasulullah tidak terlihat satu ekor lembu 7 orang tidak pernah terlihat. Ikolah sepakat. Tidak pernah baca hadisnya. 7 orang Nabi si kue jauh itu belum pernah saja. Anta kok di malu sunah lepas boleh, tapi nan kok pelajari baru belum tahu. Rasulullah menyembelih untuk dirinya sendiri 1 ekor domba. Untuk 1 onta pernah, 100 onta pernah untuk dirinya. Aku dijelaskan oleh Ali. Karena hewan sembelihan di dalam ayat dijelaskan sesungguhnya di fiha khair
Di dalam kurban itu terdapat kebaikan olehmu. Kamu akan melihat tindak tanduk nafsumu di dalam kurbanmu. Kalau sudah bercampur aduk 7 orang ngayal cek kurban. 7 kelakuan. 7 orang itu saya namanya 7 ngomong kak kurban juga kau tu melawan yang sudah potong tagak apa dia saya itu juga kok mungkin pada satu kalau di sini tagak juga melawan juga saya itu 7. Nah, maka ternyata binatang kurban gambaran ketakwaan dan keimanan. Simbol bisa kita menonton dan menyaksikan bagaimana tingkat takwa kita. Kalau sampai takwa bantu Ibrahim, mungkin kurban kita bisa digusur aja tidur. Tapi takwa kita harus sampai bantu Ibrahim. Sebagaimana Ismail diperintahkan tidur, maka dia akan tidur, lalu disembelih, dan seperti itu binatang kurban orang takwa. Mungkin kita harus sampai kepada tingkat yang takwa. Atau maknanya kurban ini gemarilah kalau Anda pengen melihat tingkat keimanan dan ketakwaan bisa disaksikan di kurban. Kalau nyola dina berarti nak suap mulai dina. Kalau nyola masih manoga dongka, lajak tua masih manipak yo, seperti itulah tingkat nafsuwa. Nah, bagaimana satu sapi kita tuh orang? Ya tujuh apa lain di dalam? Iko walau jangan anggap remeh karena umpama tiwa masalah kepanasa adalah ke panitia tidak kurban kod simbol kecintaan Ibrahim kepada Allah. Allah tantang Ibrahim. Allah tantang namanya sayang Ibrahim karena pada Allah. Kamana saya? Ma yang cinta Ibrahim ke anak pada Allah. Kalau kita nama yang takwa itu manangan kata Allah pada nampaknya ketua manangan seruan Allah pada seruan anak jawab capek. Ma yang banyak kita patuhi seruan anak dan seruan Allah. Nah, lah banyak manusia bertuhan ke anak. Maka ada tuhan anak, tuhan bapak, tuhan ibu, dia orang non-Islam. Nah, kalau orang Islam masih bertuhan ke anak, rindunya ke anak pada ke Tuhan, apa beda? Jangan Islam, sama saja. Kira-kira manusia seperti itu masih banyak lah bagaya Islam. Bagaya Islam yang cinta anak lebih pada Allah, tapi nya bagaya Islam bermerekkan Islam. Yang cinta ke suami pada Allah, yang cinta ke istri dari Allah, sadonya pun tak ada yang dibenarkan Allah sendiri. Tidak ada yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah meminta kurban, anak meminta modal. Ma yang dulu kita laksanakan, cepat jawab. Amara saya mana waktu iman kerupuk dulu, jawab. Iman kerupuknya, yo bala kerupuk kalau iman kena yang bungsunya kena yang ini lain gue, tak ada modal. Aja lo anggap sepele masalah kurban itu tantangan kecintaan dunia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri minta modal, Allah minta kurban, ma yang penting dulu. Karena istri dia jawab kalau nak mau apa kau jawab. Ini Allah. Tapi umum baru terjadi, masya Allah. Jadi nampaknya daging kurban itu dibagi-bagikan sampai ke tulang-tulangnya, ke bulu-bulunya di bagian habis. Tidak boleh dibawa satu orang, dibagi-bagian, bulu baginya sebanyak seorang, kulitnya bagi sebanyak seorang, satunya. Itu perintah Allah kepada Rasul yang diamalkan Rasulullah. Yang kita amalkan silahkan seperti apa dulu. Tapi kalau pengen menurut ajaran, ayo kita ikut-ikut. Sunnah Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan nanti sempurna amal kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
sehingga termasuk ke hari haram. Pernah ditanyakan Rasulullah, An Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattaban nas yaumal khar, yauman nahar, faqala ayyuhan nas ayyuma yawmin hadha, qalu yaumun haram, qala fa ayyu balad, fa ayyu baladin hadha, qalu baladun haram, qala fa ayyu sahrin hadha, qalu sahrul haram, qala fa inna ma'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmatin yaumikum hadha fil baladikum hadha fil sahrikum hadha fa'alaha mirara summa rafa'a ra'sa faqala Allahumma hal balaghtu, qala Banu Abbas radhiyallahu anhuma fawalladhi nafsi biyadihi innaha lawasiyatu ila ummati. Ini dalam suatu hadis yang panjang dijelaskan oleh Rasulullah. An Ibnu Abbas anna Rasulullah, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah nas, dan pernah memberi khutbah kepada seluruh manusia. Al yauma nahar, hari apakah ini? Pada hari nahar, hari haram. Dan jawaban orang banyak, faqala ayyuhan nas ayyul yaumi hadza, qalu yaumul haram. Dan berkata Rasulullah, tahukah kalian hari apa ini? Hari haram, hari nahar. Ya Rasulullah, ayya yaumil hadza, apakah hari ini? Qalu yaumul haram, hari ini hari haram. Diterima oleh Rasulullah benar. Qala fa'ayul billadhi hadza, tahukah kalian di negeri mana? Negeri haram, di Masjidil Haram. Harinya hari haram, negerinya negeri haram, masjidnya Masjidil Haram. Bertanya sekedar, boleh nak sembahyang di tempat haram? Boleh, mesti haram tempat sembahyang. Boleh nak istirahat di tempat haram? Awak takut haram, takut juga, tu haram kan dia. Cobalah, kau memang dia gak parwi-parwi, kau mengalami dia tidak dia yang disampaikan. Harinya haram, negerinya haram, musajinya haram, dibawaan kawat pun haram, hartanya haram, darahnya haram, dagingnya haram, menyakitinya haram, khusus untuk sesama mukmin. Hari yang haram kau, nagari nan haram kau, musaji nan haram kau, sebagaimana haramnya antara hartamu dengan harta sesamamu. Tak boleh memakan dengan yang zalim, haram hukumnya. Tak boleh sakit menyakiti satu sama lain orang mukmin, haram hukumnya. Kini kau ngaku beriman tapi sakit menyakiti tetap. Borasa umat Islam kini lu ngerti juga di sekolah mau ngecek. Karena lu ngerti, alun paham, alun diamalkan. Kalau sekira diamalkan lu masuk surga lagi kok. Tak mungkin orang mukmin sama mukmin batang kali. Tak mungkin. Karena orang mukmin berada hadis kok. Tak boleh baca kali. Tak boleh bertaburan darah mukmin sama mukmin. Tak boleh memakan harta sama harta dengan rampasan. Hari itu hari haram sudah. Dan kejadian itu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Diulang-ulang
Sampai Rasulullah menegaskan, syahrikum hadza fa'adaha mirar. Dijelaskan, kata Rasulullah itu berulang-ulang mirar. Marar, perintah Rasulullah menunjukkan berulang-ulang. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, saking para nukuri sampai Sumarfa ra'sahu faqala Allahumma hal ballautu qalla banu Abbas. Dan setelah itu Rasulullah mengangkat kepala. Berarti waktunya sudah khutbah seperti itu, mengangkat kepala Rasulullah. Kemudian bersabda, ya Allah. Nah, kau dijelas Allahumma, ya Allah, sesungguhnya telah aku sampaikan kepada mereka. Maka mungkin cenderung hati ini tidak diam, dilaksanakan tidak diam. Yang penting telah disampaikan. Berarti Rasulullah tidak memaksa, hanya menyampaikan saja. Hari haram, bulan suci, maka disebut hari haji. Kau hari suci, hari haram. Hari ikolah haram untuk munafik masuk musajid, haram untuk musyrik masuk musajid, haram untuk kafir masuk musajid. Haram mumin sama mumin menyakiti, haram harta mumin sama mumin dimakan dengan zalim. Rasul banyak orang Islam tinggal di sini. Kalau mempelajari gua, Rasul serbu dunia. Tapi kini lambangnya mereknya mumin, sifat batinnya tetap kafir. Nah, kok? Walaupunnya sholat, walaupunnya lah zikir, walaupunnya lah sembahyang, sifat batinnya hatinya kotor. Samu orang kafir. Casingnya Islam, batinnya kafir. Islam indanas, kafir indallah. Secara di sisi manusia asli keislamannya, karena dia membaca kalimat syahadat, lalu dia sholat, lalu dia zakat, lalu dia puasa, dan dia naik haji, asli Islamnya. Tapi batinnya tidak ada beda dengan Yahudi, dengan orang-orang yang kafir, dengan orang-orang yang musyrik. Ini yang paling sulit di setel. Untuk menyetel hati, kalbu, pikiran, percis Islam keseluruhannya kafir. Hatinya Islam, pikirannya Islam, perbuatannya Islam, ini sulit. Lambangnya Islam, bentuknya Islam, mereknya Islam, batinnya ini kafir. Innalladzina kafaru as-saddu an sabilillah. Masih banyak yang cemburu melihat orang-orang alim. Kalau alim awak sakit lo tiurang alim saja. Nah pura-pura alim. Coba lah kalau tidak. Ambo dulu terkena ketika masih penjudi, pakwa, baremi, bapak kau tu kawan banyak. Mulai juga berangkat tobat, meminta ampun kepada Allah, masuk surau. Kawan tadi masih sial itu, tak pakai sapuan deh, semuanya kuat. Mereka tu sakit hati menjadi orang mukmin, iri. Masih banyak orang yang memberi Islam tu menyimpan sifat iri. Mudah-mudahan awak tidak lain. Kalau iri menjadi kaya orang besok itu, ikut iri menjadi soleh. Apa namanya iri tidak lupa nuri. Iri alias riya. Riya termasuk syirik akbar. Riya itu adalah syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi. Dan Pak Pakecan, umpama awak imam, ada imam cik, nanti imam itu beraso, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada baraso, nanda baraso cemburu kepada orang baraso. Padahal kurangnya pikiran atau jawab supaya baraso supaya lupa. Orang mukmin itu ciri-cirinya apabila jadi imam tertarik jiwa manusia dengan tarasur manusia. Tapi orang munafik barang kancak suara jadi imam. Tak ada rasul ke jemaahnya dong, lepeh tak nyangkut dong. Itu ciri orang munafik. Ciri orang mukmin, walaupun agak patah lidah, tapi lama bawaannya itu masuk ke dalam kolbu, tak bau dengan jemaah. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan nanti awak bisa merasa sholat dengan baik. Amin.
Dan dilanjutkan perkataan Rasulullah tadi, ternyata bulan haram kok Pak Bu, daging kurban yang dibagi-bagikan ini alat untuk menjalin silaturahmi, untuk akrabu, menjaga keakraban dengan manusia, baik yang meminta maupun yang tidak meminta, baik yang berharta banyak maupun semiskin. Kalau di negeri ini sudah banyak kurban, pastilah orang kampung ini akrab semuanya, karena satu sama lain sudah memakan rezeki saudaranya. Kalau di kampung ini tidak terjadi dalam satu negeri ini, negeri haram, negeri yang haram untuk kekacauan, berarti kurban orang ini belum kurban yang paham dengan ilmunya. Dia sudah berkurban hanya ikut-ikutan saja. Ternyata binatang kurban yang dikurbankan tidak lain tidak bukan untuk menjaga wahabli minallah dan wahabli minanas. Daging kurban yang dibagi-bagikan untuk alat mengakrabkan kurba akrabu, untuk mendekatkan diri sesama saudara. Tapi kalau kurban sudah banyak di negeri itu, tetap saja manusia bermusuh-musuhan, berarti dia tidak paham tentang kurbannya. Nah, mudah-mudahan kita yang di sini malam hari ini sudah berilmu sebelum kurban. Nabi itu jadi nabi dan rasul dulu baru berkurban. Kita yang ditakutkan berkurban tanpa berilmu. Setiap sesuatu amalan tanpa ilmu pantas rusak, tunggu kebinasaannya. Jadi harta bapak dan ibu sudah diberikan kepada domba, kepada kambing, kepada lembu, tapi tanpa berilmu melaksanakannya, maka jadi sia-sialah harta yang berguna. Seperti kita memasak, kitolah banyak memasak, badan lapane, nah dimasaklah api, awak lelah, dia dimakan mudah lama. Nah, maka rugilah 10 kali rugi berlipat-lipat ganda rugi. Jadi kaum muslimin wal muslimat, sabalul kurban, ilmu kurban dulu. Sabalul syahadat, ilmu syahadat dulu. Sabalul sembahyang, ilmu sembahyang. Sabalul berwudu, ilmu wudu dulu. Sebelum Anda berzikir, ilmu zikir dulu. Nah, mudah-mudahan bisa memahami kalimat-kalimat yang disampaikan Rasulullah melalui sahabatnya. Dan di dalam hadis Sahih Bukhari ini, mudah-mudahan nanti kita bisa mengamalkan dengan baik, tidak terjadi keributan di dalam kurban. Nanti kurban ini banyak keributan yang sudah terjadi. Ada yang pengen membawa kepalanya, ada yang bertanya kulitnya dijual kemana. Nah, ini semuanya habis di tempat kurban, diserahkan dengan baik kepada yang meminta, yang tidak meminta. Khusus untuk tukang sembelih tidak diberi satupun dalam hadis ini, kecuali orang yang menyembelih itu berkorban. Jadi kaum muslimin dan muslimah, rugilah kita tukang sembelih korban tapi tidak ikut berkorban. Makna berdiri tadi pun dalam, nanti kita kupas di bawah nanti. Mana yang digantung di atas ini kita kupas di bawah nanti. Sekian akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.